Nah, kalau kita asal mengedit, asal menyunting, nah itu bisa kena undang-undang ITE loh. Oh. Halo Mafindowers, kenalin nama gue Safira Korea Zahra, salah satu anggota dari Komisariat Mafindo Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik Jakarta. Nah, di konten ngulik PHP kali ini, gue udah bareng sama Mas Hairil, salah satu fact checker dari Mafindo. Halo Mas Hairil, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Mas, gue nemu postingan isinya Apa itu tuh? screenshot. Narasinya, debat calon wali kota Solo itu tidak disiarkan secara live karena takut kelihatan bodohnya. Itu postingannya bener nggak Mas isinya? Ya, itu udah diperiksa faktanya ya, Oke. sudah diperiksa faktanya oleh Aisyah Adilah. Itu temen lu kayaknya. Ya, saya Jadi kenal. dia anggota Komisariat ISIP Jakarta. Nah, dia memeriksa ini dan menemukan faktanya bahwa itu tidak benar. Nah, jadi faktanya itu sudah diklarifikasi oleh pihak KPU Surakarta. Itu Bu Nurul Sutarti menyatakan bahwasanya memang tidak disiarkan secara live karena kurang anggaran gitu, bukan karena masalah si pasangan calonnya gitu. Jadi kurang anggaran tapi tetap akan disiarkan kepada masyarakat secara siaran tunda gitu. Dan ini masuknya sebenarnya kalau kita bicara kontennya ya, kita lihat kontennya itu masuknya ke konten yang dimanipulasi gitu, Kori. Itu kan masuknya ke konten dimanipulasi ya Mas ya. Nah, gue nih sebagai kayak kaum muda sering gitu ngedit-ngedit tulisan gitu, postingan orang lain, apa enggak dari portal berita, itu untuk bahan bercandaan. Itu salah nggak Mas? Nah, ini dia nih yang harus kita ketahui ya, Kori dan kawan-kawan yang seumuran sama Kori lah. Jadi kita boleh, maksudnya ngedit atau berkreasi segala macam, tapi kita harus hati-hati gitu, karena kalau kita mengedit atau menyunting screenshot dari portal berita, itu bisa bermasalah secara hukum loh. Karena kan setiap media itu kan punya payung hukum ya. Jadi setiap konten yang sudah mereka siarkan, setiap konten yang sudah mereka tayangkan atau mereka sudah terbitkan, itu pasti dilindungi oleh undang-undang. Nah, kalau kita asal mengedit, asal menyunting, nah itu bisa kena undang-undang ITE loh. Jadi kayak kita menyebarkan informasi palsu atau hoax, gitu, Kori. Nah, Mas, caranya gue nih sebagai kaum muda, gimana gitu? Mau berkreasi, tapi nggak salah cara. Nah, sebenarnya ada beberapa cara ya. Jadi kalau misalkan yang senang nih, yang pasti kan seumuran Kori nih suka kayak ngedit-ngedit Photoshop atau misalnya Adobe Illustrator, macem-macem lah. Bahkan kamera jahat istilahnya, yang filternya banyak gitu kan. Betul. Nah, sebenarnya itu bisa dilakukan, boleh saja gitu kita berkreasi gitu, tidak ada yang melarang, tapi juga dengan cara yang tepat. Nah, cara yang tepat gimana? Pertama, bikinlah konten-konten yang tidak menyinggung seseorang, terus yang bahkan sampai bikin orang sakit hati atau gimana. Yang kedua juga kita bikin konten-konten yang tidak berisikan hoax ya, sudah pastinya. Jadi kita riset dulu tuh, apa bener nggak nih konten yang bakal kita buat. Jangan-jangan kalau misalnya kita asal bikin, jangan-jangan isinya hoax gitu. Jadi kita harus riset dulu. Terus yang ketiga juga sebisa mungkin jangan sampai kita juga membuat konten-konten yang menjatuhkan orang lain gitu. Kalau misalkan kita mau ngedit-ngedit tulisan segala macam, diusahakan juga kita ngeliat ranah-ranahnya lah. Jangan sampai yang portal berita gitu kita edit segala macam gitu. Walaupun lucu gitu, walaupun lucu mungkin, tapi kan bisa jadi portal beritanya atau si medianya tersinggung gitu. Kita kena nih sama undang-undang ITE kan. Nah, apalagi yang masih muda, tahu-tahu diaduin dengan undang-undang ini kan, sayang gitu. Bahaya Mas. Nah, gitu Mafindowers, kita boleh berkreasi, tapi jangan salah cara. Kalau lu nyebarin hoax, lu tuh nggak asik. Oke, segitu dulu ngobrol-ngobrol kita bareng Mas Hairil di konten Ngulik PHP kali ini. Jangan lupa saksikan episode Ngulik PHP selanjutnya. Sampai jumpa. Ciao.